Om Swastiastu. Selamat pagi yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Agama Hindu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ide Bagus Nyoman Widjana. Saya mahasiswa PPG LPTK Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja dengan nomor peserta 02625756010053. Saya adalah seorang guru agama Hindu di SD nomor 3 Sulangai. Beralamat Banjar Abing, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Dalam kesempatan ini, Senin 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG Agama Hindu tahun 2025. Untuk selanjutnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk proses pembelajaran di kemudian hari. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Luar biasa. Ayo, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa sekarang mau memimpin doa? Ayo, Bapak, maju memimpin doa. Semuanya menggunakan sikap amusti karami. Berdoa dulu. Om Awi Kenam Astu Namo Sidam. Om Sidi Astu Buddha Astu Astu Swat. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak, silakan duduk. Nah, sekarang sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita olahraga dulu biar anak-anak semangat. Tiru nanti ini ya, videonya ini. Yo, maju lagi. 5, 4, 3, 2. Ayo, biar semangat. Yo, udah. Balik. Nah, kita tadi sudah melakukan pegangan sebelum pembelajaran. Sekarang anak-anak silakan duduk. Oke, sebelum lanjut ke pembelajaran, mari kita lakukan absensi terlebih dahulu. Nah, Bapak dari absen pertama. Berapa? Dwin Melani. Dwin Stephanie. Nah, berarti anak-anak berjumlah 12 orang. Berarti semua hadir ya? Ya, sekarang di minggu lalu Bapak sudah mengajarkan kalian tentang pengertian Pancayatna. Nah, siapa tahu pengertian Pancayatna itu adalah 5 korban suci yang tulus ikhlas. Nah, itu akan lanjut ke bagian-bagian Pancayatna. Nah, bagian-bagian Pancayatna itu di pembelajaran hari ini ada pun tujuannya. Yang pertama, anak-anak itu mengetahui
bagian-bagian dari panceyatnya. Yang kedua, anak-anak itu mengetahui pengertian dari masing-masing panceyatnya. Sebelum kita ke materi, Bapak ingin menanyakan dua pertanyaan. Nah, yang pertama, apakah kalian pernah melakukan panceyatnya? Pernah. Nah, contohnya itu apa? Siapa yang tahu? Ayo. Bahkan Saiba dan ini Trisabya tiap pagi. Ini pertanyaan Bapak yang kedua. Kan sekarang niatnya itu didasari oleh rasa ikhlas. Nah, siapa tahu pengertian dari ikhlas itu apa? Yuk, Nada. Perbuatan yang tulus tanpa mengharapkan imbalan. Nah, ikhlas itu adalah perbuatan yang tulus tanpa mengharapkan imbalan. Ayo, tepuk tangan untuk Nada. Nah, di minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pancayatnya. Pembelajaran ini kita ke bagian-bagian pancayatnya. Nah, sekarang bagian-bagian pancayatnya itu ada 5. Yang pertama apa, Nana? Riwayatnya. Yang kedua, Siyatnya. yang ketiga, Hikayatnya. yang keempat. Manusiatnya. Nah, yang terakhir ini Budayatnya. Nah, itu adalah bagian-bagian dari pancayatnya. Nah, dewayatnya itu ada pengertiannya. Dari masing-masing bagian itu ada pengertiannya juga. Yang pertama, dewayatnya itu adalah korban suci yang tulus ikhlas ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, yang disebut dengan Tuhan. Coba ulangi sekali. Dewayatnya apa? Dewayatnya adalah Persembahan atau korban suci yang tulus ikhlas terhadap Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, itu adalah pengertian dari dewayatnya. Itu adalah pengertian dari masing-masing pancayatnya. Nah, untuk lebih jelasnya, agar kalian tuh lebih mengingat dalam materi ini, Bapak akan tayangkan video untuk kalian. Ya, angkat ya. Swastiastu. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan kami. Saya Sabdu. Saya Siti dalam pembelajaran Pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. demikian materi Pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Semoga bermanfaat ya. Mari kita akhiri dengan para santi. Om Shanti 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 Om. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran tentang pancayatnya. Apakah videonya menarik? Menarik. Apakah videonya bisa dimengerti? Bisa. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok yang disebut dengan kelompok heterogen, yang terdiri menjadi 6 orang. Nah, Bapak akan membacakan kelompok 1. Nah, kelompok 1 Arya, terus Debbie, terus Melani, Rada, Arumi, dan Nova. Yang Bapak sebut itu adalah kelompok 1. Terus selain itu kelompok 2. Nah, silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Ya, Pak. Nah, sekarang Bapak sudah membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang ini kelompok 1 dan yang ini kelompok 2. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kalian LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Nah, ini kalian diskusikan nanti. Sebelum kalian diskusi, Bapak akan membacakan aturan-aturan dalam diskusi. Nah, yang pertama, menghormati pendapat teman. Jangan mengejek
berbicara satu persatu, angkat tangan atau gunakan bahasa isyarat jika ingin berbicara. Nah, yang terakhir yang nomor 10. Nanti setelah kalian berdiskusi, nanti kalian itu menyusun kesimpulan bersama-sama. Nanti dari pendapat teman itu kan banyak. Nanti kalian simpulkan jadi satu, jadikan satu jawaban. Mengerti? Mengerti. Nah, silakan jawab LKPD ini. Bapak kasih waktu cuma 10 menit. Teman-teman, saya menemukan jawaban yang nomor 1. Mana? Ini. Yuk, salin ya. Saya mencari jawaban yang nomor 2 ya. Ya. Ya udah, saya mencari jawaban nomor 3 ya. Ya. Anak-anak, nanti nyari informasinya itu cari di buku ya, buku pelajarannya ya. Ya. Nanti kekompakan kalian di diskusi, nanti Bapak akan nilai juga. Nanti biar bisa cari yang kelompok mana yang paling effortnya paling bagus, nanti Bapak kasih nilai nanti. Ini kelompok 2, apakah ada kesulitan untuk LKPD-nya? Ya. Apakah bagian-bagian pertanyaannya itu isiin nantinya? Oh, di LKPD yang kedua. LKPD yang kedua itu bagian-bagian pertanyaannya itu nanti langsung kalian isiin untuk pengertiannya nih. Ayo berdiskusi, nanti Bapak akan nilai kekompakan kalian juga. Oke anak-anak, apakah sudah selesai berdiskusi tentang LKPD-nya? Sudah. Nah, selanjutnya kalian pilih satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang mau berdiskusi? Ya, ayo cepat. Nah, nanti pas kelompok 1 membacakan hasil diskusinya, kelompok 2 membuat satu pertanyaan untuk diberikan ke kelompok 1 nanti. Ya? Ya, Pak. Yo, merah mulai. Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Maira. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Informasi yang saya dapatkan bersumber dari buku paket Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti tahun 2021 tentang pengertian Pancayatnya, yang artinya 5 kabar suci yang tulus ikhlas, terdiri dari riwayatnya, fitrayatnya, wasiatnya, manusiatnya, dan budayatnya. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sembahyang, menghormati guru, menyayangi teman, dan tidak membuang sampah sembarangan. Sekian diskusi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan nama Santi. Om Santi 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 Om. Oke, merah silakan duduk. Aplaus untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2, apakah sudah menyiapkan pertanyaan? Sudah. Nah, simak untuk kelompok 1. Pertanyaannya dicatat, didiskusikan. Ayo kelompok 2 siapa mau bacakan? Saya perwakilan dari kelompok 2. Apa contoh dari budayanya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, apa katanya contoh dari budayanya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sudah dicatat? Sudah. Nah, silakan diskusikan pertanyaannya.
contoh-contoh dari budayanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contohnya itu adalah membantu sahibat. Terus, tidak membuang sampah, menyayangi hewan, menyayangi tumbuhan. Itu adalah contoh dari budayanya. Nah, karena kedua kelompok sudah selesai presentasi di depan, sekarang Bapak ingin mengevaluasi dari diskusi kedua kelompok tadi. Nah, yang pertama kelompok 1, kekurangannya apa? Kekurangannya itu kalian belum kompak dalam berdiskusi. Masih ada 1-2 orang yang tidak ikut diskusi. Nah, pada kelompok 2, di kelompok 2 itu pada hasil diskusinya di sana belum ada pengertian-pengertian dari pancayanya. Nah, oleh sebab itu Bapak menilai dari diskusi itu yang mendapat nilai tinggi itu kelompok berapa? Kelompok 1 atau kelompok 2? Nah, yang dapat nilai yang paling besar itu kelompok 1. Nah, setelah itu Bapak akan memperkuat lagi dari materi-materi tadi untuk berdiskusinya itu. Tadi ada yang menanyakan tentang budayanya. Budayanya itu contohnya apa? Contohnya itu adalah membantu sahibat. Terus apa lagi? Menyayangi hewan dan tumbuhan, itu termasuk dalam budayanya. Nah, tadi ada pertanyaan lagi tentang manusianya. Apakah menyayangi adik, menyayangi kakak itu termasuk manusianya? Iya, itu termasuk dalam manusianya. Dari pembelajaran kita tadi dapat kita simpulkan sekarang. Dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir tadi dapat kita simpulkan. Yang pertama itu adalah bagian-bagian dari pancayanya. Bagian-bagian itu ada 5. Yang pertama apa? Riwayatnya, Terus kedua, nasihatnya, yang ketiga, hidayatnya, yang keempat, manusianya, dan yang terakhir. budayanya. Nah, dari bagian-bagian tersebut kita simpulkan ada riwayatnya, terus pengertiannya apa? Persembahan atau korban suci yang tulus ikhlas kehadatan Ide Sang Yang Widiwasa. Nah, itu adalah pengertian dari riwayatnya. Terus sampai sini dulu materi kita hari ini. Nah, nanti di minggu depan kita akan mempelajari tingkat-tingkatan niatnya. Nah, nanti kalian di rumah bisa mencari informasi tentang tingkatan-tingkatan niatnya itu di buku, paket atau internet. Di sini apakah semua sudah mempunyai HP? Sudah. Nah, nanti kalian manfaatkan internet tersebut untuk mencari informasi tentang tingkatan-tingkatan niatnya. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Nah, karena tidak ada yang ingin bertanya, mari kita tutup dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa di depan? Ya, ayo Bapak. Nah, yang lain tutup bukunya, tutup bukunya. Ayo Bapak. Pada asalnya semuanya mengambil sikap amustikan. Berdoa mulai.